Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bila hari ini jenengan akan melaksanakan observasi. Nah, rencananya nanti ada di kelas berapa Bu? Observasi saya, Ya, rencananya berada di kelas 11. 11-8. Nah, dari observasi di kelas 8 itu materinya kan, mata pelajarannya kan bahasa Jawa ya. Dan nanti jenengan kira-kira akan menyampaikan seputar materi apa? Materi yang saya sampaikan nanti adalah teks kehidupan atau PSJ. Keburitan atau puisi Jawa. Nah, kalau lebih konkret lagi, maksudnya dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya apa? Diharapkan nanti siswa mampu menganalisis struktur teks keguritan tersebut. Oke. Menganalisis struktur teks keburitan. Nah, kedepannya dari pembelajaran menganalisis teks keburitan itu jenengan akan membuat pembelajaran seperti apa? Misal dengan modelnya atau strateginya, kira-kira begitu. Untuk strategi nanti saya akan membuat kelompok, jadi siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok, lalu saya berikan berupa media, yakni keguritan, teks keguritan. Untuk selanjutnya mereka analisis secara berkelompok. Nah, kalau teksnya sendiri itu nanti bentuknya bagaimana? Bentuk digital, bentuk fisik atau print out gitu ya. Oke, baik. Nah, dari kegiatan Bu Dila yang akan dilakukan nanti dilakukan selama 1 jam pembelajaran ya, atau 2 jam? 1 jam pembelajaran. Oke. Nah, baik. Kalau memang sudah mulai siap, coba saya bisa melihat PPT Bu Dila. Ini nanti berarti sudah pertemuan yang keberapa Bu Dila? Pertemuan yang keempat. Boleh ditunjukkan yang pertemuan yang keempat. Ya, saya sudah masuk. Ya. Berarti ada pertanyaan kemarin. Ya. Kalau untuk pembelajaran nanti kira-kira dikemas seperti apa? Misalkan ada semacam speaking kah, rencananya atau bagaimana? Berhubung di kelas 11-8 itu kan pelajarannya dan saya agak siang ya Pak, jadi supaya anak-anak bisa lebih fokus dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Di awal pembelajaran akan saya lakukan SPK untuk meningkatkan fokus peserta didik terlebih dahulu. Kalau memang sudah siap, kira-kira bentuknya seperti apa SPK? Sudah ada gambaran? Sudah. Kira-kira seperti apa? Nanti siswa saya arahkan ketika saya bilang pagi itu siswa harus sebanyak berapa kali. Baik, nah, dari kegiatan siang itu kan setelah SPK, kemudian nanti anak-anak menganalisis. Selesai menganalisis bersama kelompok, mereka kemudian mempresentasikan. Kalau untuk hasilnya sendiri, hasil presentasi nanti ada gambaran, misalnya mau dibuat seperti apa? Misal takut dengan poster atau PowerPoint atau misal dari tulis tangan. Kalau untuk laporan ke saya sendiri, mereka saya arahkan untuk tulis hasil analisisnya di kelas. Akan tetapi ketika mereka presentasi, saya harapkan untuk mereka membuat PowerPoint agar teman-teman yang lain juga lebih paham apa yang mereka presentasi. Jadi secara umum ini sudah baik modulatornya dan dari kesiapan juga sudah bisa untuk dilakukan ya. Nah, jadi mulai besok Bu Dila sudah bisa melaksanakan observasi semua hasil. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Ini Bapak Mahfud ya? Alhamdulillah. Saya Oke, kita
Kalau ini kita sambung gambar materi mengenai konten ini tentang sebuah konsentrasi, kalau kita harus kita di sini ya. Ini mau ya, bulanan ini menawi tujuan yang dikatakan tembung. Esok awakmu keluar di sana oke, keluar di sana. Menawi tujuan yang dikatakan tembung awak keluar menawi tujuan yang dikatakan tembung wengi kita bisa apa? Mengenai ini tepuk kira boten sama tepuk sarung tangan berarti ya ojo muni akan ngomong iki kaya apa tadi sakit dipahami sing baru esok awan Iku bisa diganti karo kerto. Maknane pojok, apa ditulis selotot tengah? Apa kirang pojok, kaya kirang baik tidak dibutuhkan. Mungkin mereka kalian tipografi. Jadi wujud penulisan kebutuhan, saya bedanya antaranya kebutuhan kalian dan cara. Saat ini apa? Enak pojok, cobi. Diksi, tipografi, apa ya? Apa? Jadi saat ini suka tembung konkret wujudnya biasa utawa peralatan.
Imaji ing sajroning geguritan iki kawono utawa kawelan dadi dewi. Ana imaji taninya, ana imaji lain, dikoyono. Iki kira-kira tau. Langsung langsung. Serius. Ora ono sak buku ireng-ireng ngono. Iki kalau ada simpen Saliyane iku tembung entar utawi tembung sarejo iku pinalebet gaya biasa. Misale ana tetembungan abang apa maknane dosen terus utawi tanda kuping saat ini kan wonten piromo sami lima lima ing geguritan iku bisa manggon ing wiritan tengah utawi ing pungkasane geguritan. Yen ing pungkasane geguritan iki berarti sajak pungkasan ing geguritan. Kaya ing geguritan suruh iku akeh wong kang ora nggaito, akeh wong kang ora nyono. Didelok sajak pungkasane, ditingali sajak pungkasan tengah itu. Rimane nopo? A. Mana? Saged ditelajenake bareng. Struktur batin. Struktur batin. Ora bisa dideleng langsung, kudu dianalisis dhisik. Analogine kaya banyu karo iki lho tapi. Mending karo iki dhewe sampe ngarep to. Kula dhewe kaya banyu ing jero botol. Iya. Struktur fisike ketok yen kuwi Saking ini ngomong aja. Saking ini Cek bandar. Oke. Kawan, misal. Yo. Sekali. Kawan. Misal. Sudah, alay itu. Pas, mau sakit semua kalian semua ternyata. Makin bila semua kalian sudah berpasangan kelompok habis kecil.
program ini sama Itu loh, gurunya datang. Angkat tangan lagi dok, angkat tangan lagi. Apa maksudnya sama dengan apa pajas gitu? diksi luwih ning pemilihan yang tembung. Misalnya guru ana tembung kami utawa tembung dosa nomo. Misalnya ana tembung surya. Kan bener. Grento. Kuwi tulisane nopo kan? Maknane nopo grento? Roso. Dayu. Misalnya kanggo angin. Wow. Pantes suka bawa dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pasca observasi setelah kemarin dengan sudah berhasil melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan tentunya juga sudah saya dampingi sebagai observer. Nah, jadi hari ini kita masuk ke catatan yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan observasi kemarin berkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan kemarin kan kita itu mengajar menganalisis kebulitan. Nah, analisis kebulitan ini kaitannya dengan struktur grafik dan struktur fisiknya. Nah, hasil yang kemudian didapatkan oleh anak atau pembelajaran yang ada di kelas itu anak-anak juga sudah berhasil menganalisis sampai dengan mempresentasikannya. Betul begitu. Nah, jadi selama proses belajar mengajar memang sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemasan dalam pembelajaran itu juga sudah menarik karena dengan juga sudah menyelingi dengan speaking, ya, dengan speaking, kemudian juga anak-anak cukup aktif, bahkan saya bisa menyebut aktif begitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini yang saya berikan catatan. Yang pertama, karena di kurikulum Merdeka itu kan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Ini yang seharusnya tidak boleh tertinggal. Nah, kemarin jenengan juga sudah melakukannya, diferensiasi produk dalam bentuk saya mulai dari ini dulu, diferensiasi proses. Saat pembentukan kelompok, kemudian jenengan memberikan berbagai macam guguritan dalam bentuk cetak, nah itu sudah bisa disebut sebagai diferensiasi proses. Lalu diferensiasi hasil atau juga diferensiasi produknya
Nah itu kan nanti anak-anak saat merancang analisis itu kemudian mau dipresentasikan dalam bentuk PPT, Canva atau yang lainnya. Nah ini yang barangkali ke depannya bila bisa dalam hal bisa lebih variatif, artinya anak-anak ini kan juga sudah punya gambar. Nah mungkin jenengan juga bisa memfasilitasi anak dalam bentuk digital, sehingga dalam proses analisis itu tidak harus menganalisis berbasis teks atau kertas, tapi juga bisa dari gambar, mungkin juga bisa dari pembacaan seorang tokoh, berita yang dibaca oleh tokoh atau mungkin oleh gurunya sendiri. Nah itu juga bisa. Ini hanya sebatas masukan gitu nih, sehingga pembelajaran kedepannya bisa lebih variatif, lebih interaktif, lebih menarik gitu. Nah kemudian kaitannya dengan teks yang diberikan, tentu saya yakin juga keguritan itu sudah sesuai ya dengan usia anak SMK, apalagi juga kemarin dengan menyampaikannya saya kaitannya dengan di majalah penyebar semangat. Nah, itu adalah majalah yang memang mengedepankan bahasa daerah ya. Kemudian kaitannya dengan ini Bu, kebebasan dalam pembentukan kelompok. Nah kemarin memang sudah dibentuk kelompok itu sendiri, sudah sudah seragam atau maksudnya bukan seragam, sudah acak begitu. Hanya saja kalau saya melihat keseragaman itu kurang berbeda. Maksudnya di satu kelompok itu ternyata ada yang laki-lakinya satu, lainnya perempuan, yang lainnya perempuannya satu, lainnya laki-laki. Karena kan sistemnya acak 1, 2, 3 sampai berapa 6. Nah itu yang sebenarnya nggak apa-apa, hanya saja mungkin kedepannya bisa lebih berimbang agar kebutuhan kelompok untuk jenis dan mengelompokkan jenis itu bisa berimbang. Misalnya kalau laki-lakinya 2, yang lainnya juga 2. Itu kemudian dalam melaksanakan bimbingan kepada kelompok, jenengan juga sudah berhasil. Ya memang kendalanya karena kelompoknya lumayan banyak, kemudian anak itu juga antusias. Mungkin juga saya melihat ini dari sudut pandang saya, anak berusaha untuk tanya tapi jenengan fokus di satu kelompok ya. Nah maksudnya tidak langsung merespon mungkin karena memang belum selesai, tapi setelah itu ada kemudian respon dari jenengan untuk kelompok yang bertanya. Ya ini menandakan kalau memang kelasnya kan aktif. Lalu dikaitannya dengan ini harusnya sih tadi ya, persepsi dengan juga sudah melakukannya. Yang kaitannya dengan diskusi sudah, untuk demonstrasi ini yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya, karena setelah menganalisis baru kemudian menyampaikan. Untuk kaitannya dengan pembelajaran kemarin, saya rasa begitu Bu Dia. Nah ini selanjutnya adalah saya ingin bertanya ke jenengan sendiri, apakah sebelum melaksanakan saat pra, kemudian saat observasi, dan saat ini masuk di pasca, tujuan yang jenengan sampaikan dan pembelajaran itu apakah memang sudah tersampaikan dengan baik ke anak? Kalau menurut jenengan sendiri bagaimana? Untuk sampaian materinya kebetulan sastra, jadi anak-anak lumayan ini untuk menganalisis Ada kurang penguasaan kosakata. penguasaan kosakata. Di samping itu barangkali karena waktu juga itu juga bisa menjadi tantangan. Nah kalau selain waktu sendiri Bu, misal tantangan jenengan apa? Selain waktu atau juga penguasaan kosakata saat pembelajaran? Harus mengulas materi yang di minggu sebelumnya, lalu menjelaskan materi di hari gimana ya memanage itu supaya bisa terlaksana semua.
kalau kedepannya Bu Dila agar tantangan atau kekurangan yang ada itu bisa kemudian tersampaikan di pembelajaran berikutnya, apa yang kira-kira akan dengan lakukan? Kalau misalnya dengan kan tadi sudah mengalami sendiri, kemudian sudah bisa melihat tantangan atau ada kekurangan, dan untuk mengatasi itu maka apa yang akan dengan lakukan di pembelajaran berikutnya? Saya menyampaikan pembelajaran berikutnya harusnya saya apa saja yang harus saya lakukan. Saya harus memanage dalam jam pelajaran saya harus menyelesaikan harus direncanakan. Lalu ini Bu, kalau untuk hasil pasca observasi ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saat pembelajaran kemarin anak itu kan sudah berusaha untuk berkelompok, dengan sudah memfasilitasi, dan timbal balik dari guru ke siswa itu kalau menurut saya kurang, dalam arti setelah menganalisis, nah kira-kira semacam penilaian yang berbeda itu penilaian semuanya, atau misalkan formatnya semacam kuis, atau misalkan semacam memberikan pertanyaan yang sudah dilalui oleh anak, dengan analisis bagaimana tadi menganalisis dari tes ini kira-kira maknanya atau temanya apa. Kemarin itu sudah sampai presentasi belum? Nah, belum kan? Nah, itu barangkali bisa dilakukan. Ya memang kendalanya waktu, tapi setidaknya di satu kegiatan, satu pertemuan itu walaupun belum sampai tuntas, sudah ada juga yang mewakili. Nah, lalu berkaitan dengan pembelajaran berikutnya, ini juga penting untuk dilakukan kaitannya dengan merefleksi kira-kira anak belajar hari ini apa yang mereka rasakan. Karena belajar Jawa itu kan memang bahasa sendiri, tapi ternyata juga tidak banyak anak yang mampu mahir untuk berbahasa Jawa. Nah, itu bisa dengan dari bagaimana rasanya belajar ini, kemudian apa yang dialami oleh anak, oleh kalian setelah menjadi pengetahuan dari apa itu yang bisa saya sampaikan Bu Dila di masa observasi ini. Semoga Bu Dila tetap semangat ya. Memang untuk memulai hal yang baik itu kan penuh lika-liku. Nah, ini tantangan sebagai seorang guru harus bisa melalui. Terima kasih Bu Dila bisa melanjutkan aktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan.